Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dan bacaan kita sampai pada 1 Samuel pasal yang ke-19. Ya, dipersilahkan. 1 Samuel 19, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu, Mikal mengambil terafim dan menaruhnya ke tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang itu pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot
dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ya, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya, di 1 Samuel pasal yang ke-19 ini menarasikan kelanjutan kisah dualisme kepemimpinan antara Saul dengan Daud. Kita melihat ada 3 babak dalam narasi di pasal 19 ini. Babak yang pertama adalah ayat 1 sampai 8. Di sana mengisahkan tentang rencana Saul untuk membunuh Daud. Kita telah tahu bahwa Roh Allah telah meninggalkan Saul, sedangkan Daud semakin sukses dalam memimpin peperangan. Karena apa? Karena Allah menyertainya. Nah, kita melihat keberdosaan Saul ini yang mengakibatkan hukuman bagi dirinya justru tidak membuat Saul bertobat, ya. Tetapi Saul ini membiarkan dirinya semakin jatuh dalam dosa iri hati dan kebencian yang besar kepada Daud. Oleh karena Saul ini tidak bertobat, maka kita melihat dosa itu semakin dibuahi, semakin matang, dan kita melihat di ayat 1, Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Apa yang dilakukan Saul? Kita melihat ia memanggil Yonatan, kemudian memanggil semua pegawainya untuk memberitahukan keputusannya membunuh Daud. Ya, kita melihat di sini Saul mengatakan bahwa Daud ini harus dibunuh. Ya, sebagai seorang raja, ketika dia mengatakan harus, berarti itu adalah sebuah keputusan, sebuah ketetapan yang harus dijalankan. Nah, sebagai seorang sahabat yang mengasihi Yonatan, kita melihat bahwa Yonatan kemudian menyampaikan rencana itu kepada kepada Daud. Kemudian Yonatan memberi nasihatnya kepada Daud agar ia berhati-hati, agar Daud ini berlindung dan kemudian bersembunyi dari upaya pembunuhan oleh Saul. Nah, selain kepada Daud, ya, Yonatan ini melakukan komunikasi juga kepada Saul, ya. Disebutkan di sini bahwa Yonatan ini berusaha menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, ya. Dalam hal ini juga kita melihat sebuah penghormatan dari Yonatan ini kepada Saul. Dia tidak menyebut sebagai ayah gitu, tetapi sebagai raja yang yang memiliki otoritas. Jadi Yonatan memposisikan dirinya sebagai rakyat yang memberikan saran kepada raja. Yonatan di sini mengingatkan 2 hal, ya. Apa itu? Yang pertama yaitu Yonatan mengingatkan kepada Saul agar tidak berbuat dosa kepada Allah dengan membunuh Daud. Bahkan Yonatan ini juga mengingatkan Saul bahwa Daud ini adalah orang yang disertai oleh Allah. Daud ini orang yang telah berbuat baik kepada Saul, sehingga tidak pantas kalau Saul akan membunuhnya. Kemudian Saul juga mengingatkan, Yonatan juga mengingatkan kepada Saul tentang apa perbuatan-perbuatan baik, keberpihakan Daud kepada Saul yang sudah memimpin perang dan membawa banyak kemenangan. Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yonatan ini cukup efektif, ya, sehingga ada respon yang baik dari Saul dan mampu meredam niat jahat Saul, dan sehingga Saul mengurungkan niatnya untuk membunuh Daud. Nah, apa yang dilakukan Yonatan? Setelah itu Yonatan menyampaikan berita baik ini kepada Daud dan menyarankan sebuah tindakan yang baik, yaitu agar apa? Agar Daud ini kembali bekerja kepada Saul. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan, kita melihat juga respon Daud ini juga sangat positif, ya, karena dia tidak menaruh dendam kepada Saul yang sudah berniat jahat untuk membunuhnya. Bahkan ia bersedia, ya, dikisahkan Daud ini bersedia kembali membantu Saul dengan maju berperang melawan orang Filistin, dan dikisahkan juga bagaimana Daud ini membawa kemenangan yang telak, ya, atas orang Filistin. Nah, di sini kita melihat sebuah fungsi fasilitator yang dilakukan oleh Yonatan ini dengan sangat baik, ya, sehingga berhasil membawa damai antara Saul dengan Daud. Nah, dari Yonatan ini kita belajar sebuah karakter yang sangat baik, ya.
dia sebagai seorang yang penuh kasih, dia membawa damai. Kemudian dia juga seorang komunikator yang baik dan berani. Nah, sedangkan dari Daud kita melihat juga sebuah karakter yang baik ya. Daud ini dengan rendah hati membalas kejahatan Saul dengan perbuatan yang baik. Nah, karakter yang baik dari Yonatan ini membawa perdamaian antara Saul dan Daud dan bahkan membawa berkat kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, kemudian kita melihat di babak yang kedua dari kisah ini, yaitu di ayat 9 sampai ayat yang ke-18, dikisahkan bahwa kondisi rohani dan mental dari Saul ini kembali tidak stabil ya. Oleh karena ada roh jahat yang menguasainya, sehingga sekalipun Daud ini tetap baik kepada Saul, ya, dia kembali Saul ini mencoba melakukan percobaan pembunuhan, ya. Pada waktu itu Daud sedang memainkan alat musik, kemudian Saul ini menancapkan tombak ya ke tembok dengan harapan ini Saul tertancap di dinding. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar menolong Daud sehingga ia berhasil lolos melarikan diri. Nah, tidak sampai di situ, ternyata Saul ini terus berusaha memburu Daud, ingin membunuhnya dan bekerja sama gitu ya, memberikan perintah kepada orang-orang suruhannya untuk menangkap Daud ini ke rumahnya. Kemudian dia juga meminta kerjasama Mikal, yaitu istri Daud, untuk menyerahkan Daud kepadanya. Tapi kita melihat di sini melalui providensia Allah ya, kita melihat Mikal ini juga dipakai oleh Allah untuk menutupi keberadaan Daud. Ya. Mikal memberikan saran kepada Daud untuk melarikan diri, dan kita juga melihat bagaimana upaya Mikal ini untuk menutupi keberadaan Daud, dia mengelabui ayahnya ya, supaya Daud ini tidak ditangkap. Nah, kemana Daud melarikan diri? Kita melihat di sini Daud melarikan diri kepada orang yang tepat, yaitu kepada Samuel. Daud tahu kemana ia pergi berlindung, yaitu kepada Samuel, kepada imam, kepada wakil Allah yang telah mengurapinya sebagai raja. Ya, ini kita mendapatkan teladan juga bagi kita sebagai anak-anak Allah dalam keadaan terjepit, dalam segala keadaan. Kita tahu kemana kita harus berlari, kemana kita tahu untuk berlindung, yaitu pada Allah, pada Yesus Kristus. Kita akan berlari dari kita, di sana akan mendapatkan perlindungan. Nah, di babak ketiga ya kita melihat di ayat 19 sampai 24 ya, di sini Saul terus-menerus ya ingin membunuh Daud. Niatnya untuk membunuh Daud ini belum surut. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengutus orang-orang suruhannya untuk mengambil Daud ya. Dan kita melihat lagi kembali di sini kedaulatan Allah memelihara hidup Daud ya. Dari ketiga rombongan orang-orang suruhannya ini semuanya gagal dalam melaksanakan tugasnya menangkap Daud. Sehingga kita melihat di sini akhirnya ya Saul ini turun gunung ya. Dia turun gunung untuk menangkap Daud. Tapi kita melihat bahwa usaha itu pun gagal total dan ya berakhir dengan kondisi yang sangat tragis di mana Saul melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang raja. Ya, dikisahkan bahkan di sana sampai ia menanggalkan pakaiannya ya. Saya membaca beberapa tafsiran bahwa tentang menanggalkan pakaian di sini sebenarnya Saul ini melepaskan pakaian kerajaannya gitu. Jadi masih menggunakan pakaian juga, tetapi pakaian kerajaannya sudah ditanggalkan. Hingga dikisahkan ia sehari-harian dan semalam-malaman rebah, dan disebutkan dia berperilaku seperti seorang nabi meskipun dia ini bukan seorang nabi. Nah, sebenarnya hal ini tingkah laku Saul ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang dan menimbulkan sebuah ejekan yang mempertanyakan apakah Saul ini golongan nabi ya, karena dia bukan seorang nabi. Nah, dari perilaku Saul ini menggambarkan bahwa sekalipun secara yuridis Saul ini masih memiliki gelar sebagai raja, tetapi secara faktual ia telah kehilangan wibawa, telah kehilangan kuasa sebagai seorang raja. Nah, karakter Saul yang tidak taat, iri hati, benci, memiliki niat jahat dan tidak mau bertobat ini, dari kesalahan ini membuahkan
permusuhan dan semakin menyeretnya jauh dari kehendak Allah. Sedangkan dari Daud ini sekalipun dia diancam dengan segala daya upaya, bahkan otoritas dari Saul sebagai seorang raja tidak mampu mengalahkan Daud. Karena apa? Karena Daud ada dalam perlindungan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa janji Allah kepada Daud, ya, atau biasa disebut dengan Davidic Covenant, tidak akan pernah bisa digagalkan oleh segala daya upaya manusia, bahkan dari seorang raja sekalipun. Nah, providensia Allah, pemeliharaan Allah berlaku atas Daud, yaitu orang yang telah dipilih Allah dalam menggenapi misi penyelamatannya bagi dunia. Daud akan menjadi seorang raja yang besar. Allah akan mengokohkan kerajaannya dan melaluinya akan lahir anak Daud, yaitu Yesus Kristus, Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna teks yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa Allah memelihara hidup orang pilihannya. Daud sekalipun menghadapi ancaman, dipelihara Allah oleh karena janjinya. Dan yang kedua, karakter kasih akan membuahkan perdamaian, sedangkan karakter jahat akan membuahkan permusuhan. Karakter Yonatan dan Daud membawa damai, sedangkan karakter Saul yang jahat ini membawanya pada kebinasaan. Aplikasi bagi kita semua yang pertama, apakah saudara dan saya sudah menyadari pilihan dan pemeliharaan Allah atas hidup kita? Allah yang memelihara Daud, orang pilihannya, Ia juga akan memelihara saudara dan saya yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah umat pilihannya yang telah dan akan terus mengalami pemeliharaan Allah itu. Dan yang kedua, apakah saudara dan saya sudah bertumbuh dalam karakter yang baik? Yonatan dan Daud memberi teladan kasih yang baik, terlebih lagi kasih Kristus yang membawa juga perdamaian antara Allah dengan orang berdosa, kiranya terus menjadi teladan sempurna bagi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Ya, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu lagu, Tuhan Selalu Menolong.
pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata buat kita masing-masing. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata untuk jauh, pemeliharaan Tuhan nyata buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini boleh mengenal Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu memberkati. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus.